Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kita berada pada saat ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami merasakan di mana pertolongan dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar Tuhan, kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, agar kami semua boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang penyembah yang benar. Kenapa kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar? Karena itu adalah kehendak daripada Tuhan sendiri. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-26 sampai yang 27. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Roh Tuhan membantu orang-orang kudus bagaimana caranya dia berdoa kepada Tuhan. Jadi ketika kita mau menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan, maka salah satu syarat utama yang harus kita miliki adalah kita harus mempunyai Roh Kudus Tuhan. Ketika ada Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu akan memimpin kita bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita untuk menyembah Tuhan. Dan penyembahan kita itu akan menjadi penyembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap orang-orang percaya, khususnya bagi orang-orang kudus Tuhan. Lalu siapakah orang-orang kudus itu? Yaitu adalah setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan mau mengikuti perintah-perintah yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Puji Tuhan. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Itulah yang sedang kita bicarakan pada saat ini. Banyak sekali penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Tetapi kita dituntut sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar. Bagaimana cara kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar? Yaitu dengan cara kita memiliki Roh Kudus Tuhan. Karena itu kita harus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan Roh Kudus itu kepada kita, sehingga kita menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sembarangan saja menyembah Tuhan, kita menyembah hanya karena pikiran-pikiran kita saja, kemungkinan penyembahan kita itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau kita adalah penyembah-penyembah yang benar, Roh Kudus Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan seperti Daud. Daud selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia mempunyai Roh Tuhan. Roh Tuhan ada dalam kehidupannya, sehingga yang dia kerjakan itu semuanya itu tepat seperti yang Tuhan inginkan, dan Tuhan mempercayakan dia untuk sesuatu yang besar dalam perjalanan kehidupannya. Demikian juga Bapak dan Ibu saudara-saudara yang ada di tempat ini, dimanapun kita berada, ketika kita dalam naungan Roh Kudus, maka apa yang kita kerjakan, penyembahan yang kita lakukan, itu akan menjadi penyembahan yang naik di hadapan Tuhan dan menjadi penyembahan-penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau hati Tuhan sudah disenangkan, maka segala keperluan kita, kebutuhan kita, rumah tangga, pekerjaan, usaha-usaha yang kita kerjakan akan Tuhan berkati.
Karena penyembah-penyembah yang benar adalah orang-orang yang Tuhan butuhkan, supaya hati Tuhan disenangkan dan Tuhan dipermuliakan. Ayat yang terakhir di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu takut apakah penyembahan kita itu sudah menjadi penyembahan yang benar atau tidak. Karena Roh Kudus itu akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Karena Roh Kudus itu adalah kebenaran itu sendiri. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka penyembahan-penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan itu adalah penyembahan-penyembahan yang benar, tidak salah, dan itu tepat seperti yang Tuhan inginkan. Jadi itulah yang kita butuhkan. Kita butuh Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kita dalam penyembahan kita, dalam doa kita, bahkan dari setiap tingkah laku dalam hidup kita. Tuhan akan memimpin kita. Jadi bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di tempat ini, tetap andalkan Tuhan, minta Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kita, supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami semua menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan, dalam sukacita yang penuh bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan
di hadapan tahta